warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini ketemu kita di akhir pekan. Dan mumpung akhir pekan, saya mengajak Anda untuk kembali ke Amerika Serikat ya. Kan kita kalau Anda menyimak pidato-pidato Pak Jokowi selalu membandingkan bahwa kita itu masih bersyukurlah di Indonesia, situasi kita baik-baik saja. Dan beda dengan Amerika Serikat, Turki dan sebagainya yang wah angka inflasinya gila-gilaan dan ini diambang resesi. Tapi kemarin saya dikirimi oleh seorang sahabat saya yang tinggal di San Francisco di Amerika, Bung Kris Komar ini seorang aktivis Forum Tanah Air. Ini dia mengirim pernyataan dari Jeremy Powell. Ini adalah gubernur The Fed. Kalau di Indonesia ini gubernur Bank Indonesia. Ini dia merasa dia menurut dia nggak ada, kayaknya Amerika tuh nggak ada resesi deh karena nggak kerasa gitu. Jadi seperti apa sebenarnya yang terjadi? Saya ada ngobrol dengan Bung Kris Komari. Halo Bung Kris. Halo Bung Hersu. Ya, kita sebenarnya kita sudah lama kita berteman ya, tapi belum pernah Anda tampil secara khusus di channel saya ini. Saya ingat saya pertama kali ketemu Anda itu tahun 2008 ya. Sementara Anda sendiri kalau di Amerika sudah berapa tahun nih, Bung Kris sampai sekarang ini? 30 tahun. 30 tahun. Berarti lebih dari separuh dari umur hidup Anda di Amerika dong? Betul sekali. Ya, ini udengnya udeng Bali, tapi kan Anda bukan orang Bali ya. Seingat saya Anda itu orang Jawa, kalau nggak salah. Betul ya, Bung Kris ya? Ya, betul sekali, Bung Hersu. Saya lahir di Jawa, tetapi saya besar di Bali. Itu dia sebabnya Anda pakai udeng. Nah, mari kita cerita, karena Anda separuh hidup Anda di Amerika, dan kemudian disebutkan bahwa Amerika ini sekarang mengalami krisis yang terburuk selama 40 tahun terakhir. Jadi kira-kira 10 tahun sebelum Anda datang itu mengalami krisis yang terburuk. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama seperti itu, bahwa situasi di Amerika ini sekarang memburuk, dan nanti tentu Anda, karena terus saya lihat Anda mengikuti terus perkembangan di tanah air, Anda bisa membandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ya, terima kasih Bung Hersu. Jadi secara prinsip begini ya, selama 30 tahun itu ya seperti yang penduduk Amerika lainnya, saya telah mengalami begitu banyak perubahan yang terjadi di United States. Ketika subprime meltdown 2006, saya juga ngalamin. Waktu September 11 event saya juga mengalami. Dan yang terakhir ini disebut dengan inflation ya. Inflation kita saat ini masih 9,1%. Memang dibanding Indonesia lebih kecil ya, Kalau dibanding dengan Turki sekarang mencapai 76,6% inflasinya, hampir 80%. Yang terburuk tentunya yang seperti kita tahu itu di Venezuela. Venezuela itu inflasi gila-gilaan. Itu ada 344.000% inflation. Nah, yang ingin saya jelaskan ya, kenapa inflasi tahun ini itu sebenarnya tidak begitu terasa ya di Amerika, baik saya sebagai pekerja atau businessman, dibanding justru pada saat COVID-19 gitu. Nah, bahkan setelah saya ngikutin Chairman US Federal Reserve, Chairman Powell sendiri mengatakan kita itu tidak merasa bahwa ekonomi Amerika itu sedang dalam inflation. Indikasinya apa? Karena there are too many factors, ya, too many ekonomi yang lain itu doing really well. Ya. Salah satunya saya kasih contoh ya, semenjak 2 tahun yang terakhir itu recovery ekonomi di Amerika itu sangat luar biasa loh, di bawah Presiden Joe Biden dibanding pada saat Presiden Donald Trump kayaknya stagnan waktu itu terasa ya karena memang pandemi COVID-19. Indikasi kedua kenapa saya rasakan ekonomi inflasi di Amerika tidak terasa karena selama 2 tahun terakhir ini tercatat ya ada 9 juta penduduk Amerika yang sudah mendapatkan pekerjaan lagi itu. Dengan begitu banyak employment yang begitu hidup gitu ya. Barangnya itu perusahaan-perusahaan yang still hiring untuk para pekerja baru. Di sini menunjukkan bahwa ekonomi di USA itu masih berjalan dengan baik gitu. Dan di samping itu juga perlu diketahui ini yang fundamental dengan pemerintahan di Amerika dibanding di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada satu pemerintahan pusat ya dengan APBN, kemudian ada 34 provinsi.
di mana di dalam provinsi itu ada beberapa kota dan kabupaten di bawahnya. Semuanya pakai APBD. Yang membedakan antara pemerintah USA dengan pemerintah Indonesia itu begini. Semua APBD provinsi dan kabupaten dan kota itu kan mayoritas diinjek dari APBN. Ya, DAU itu namanya ya. Ya. DAU betul. Ya. Tapi kalau di Amerika, yang jangankan yang negara bagian ya Bang Hersu, kota saja di California khususnya itu ada 482 kota. Tidak ada satu kota pun yang APBD-nya itu diinjeksi dari state, apalagi dari federal. Semuanya itu self-funded. Semua kota di Amerika itu mandiri secara APBD. Itu kan luar biasa. Itu baru kota. Kemudian di atas kota ada namanya county atau provinsi. Itu juga self-funded. Di atas county ada state. Saya kasih tahu di negara federal government, di US federal government, itu penghasilan terbesar sebesar 2 triliun. Ini saya membicarakan tentang federal government di bawah Presiden Joe Biden. Itu per tahunnya mendapatkan income dari namanya individual income revenue. Jadi setiap kita, masyarakat Amerika itu tiap tahun harus filing taxes. Jadi membayar federal government. Itu total itu 2 triliun. Dan yang kedua, yaitu sebesar 51% lah untuk penghasilan di seluruh APBN pemerintah federal. Yang kedua itu 31% itu dari Social Security dan Medicare. Nah dari dua ini saja, ini tidak ada hubungannya dengan apa ya, ini solid hampir tiap tahun itu dapat gitu. Tapi link sekali dengan hubungan dengan unemployment itu sendiri. Karena itu kenapa kalau unemployment di Amerika itu rendah banget, itu akan menjadi sorotan Presiden Amerika. Karena penghasilan federal sendiri itu rata dari individual income, kemudian dari Medicare dan Social Security, yang terakhir, yang ketiga ini dari namanya corporate tax. Corporate tax itu sebenarnya kecil di Amerika itu. Kemudian tentunya ada ini ya, income lain seperti sales tax, ada property tax dan sebagainya. Nah untuk state sendiri, untuk negara bagian sendiri, kenapa secara finansial mereka solid, itu sama juga. Di California itu penghasilan terbesar untuk APBD California itu sebesar hampir $80 billion itu ya dari personal income tax itu tadi, dari setiap individu yang harus membayar pajak ke pemerintah bagian. Nah di bawahnya itu berupa property tax, ya kayak setiap rumah, setiap building itu kita harus membayar pajak. Dan property tax itu dibagi-bagi, bahkan di county dapat property tax gitu. Karena kenapa sistem di pemerintah kota atau di pemerintah county itu solid secara finansial, karena begini Bang Yesu, kota kalau dia belum self-sufficient tidak boleh menjadi kota, masih menjadi town namanya. Dan itu budgetnya ikut di county. Kenapa saya begitu? Karena I was the former city council for 2 term. Oke, Anda pernah jadi city council ya di negara di kota Bay Point tahun 2001, 2002 hingga 2007, 2008 ya 2 kali. Dan itu kerjaan kita lah untuk istilahnya. Salah satu kerjaan dari City Council itu, the first thing is how to generate more revenue for the city. That's our job every day. Oke. Kalau di Indonesia kira-kira apa nih City Council nih jabatannya yang mirip? Anggota DPRD tingkat kabupaten. Oh, anggota DPRD tingkat kabupaten. Mari kita bikin ya supaya kan tidak semua orang memahami. Perbandingan, that's correct. Sistem pemerintahan ya. Negara federal itu katakanlah sekarang negara Jakarta lah, seperti Pak Jokowi sekarang begitu ya, negara federal ya, yang di Biden di sana gitu ya. Let's do it differently. Saya anggap pemerintah federal itu kayak pemerintah pusat lah, iya betul. Pusat ya. Kemudian negara bagian itu adalah provinsi kalau di Indonesia kan ya. That's correct. Nah, That's correct. Anda ini provinsinya California gitu ya, negara bagian California. Betul. Terus county Anda ini adalah LA gitu ya, Los Angeles. Oh bukan, kalau di California itu kan ada beberapa county, jadi LA sama California itu termasuk bagian dari county. Oh, dari county. Jadi seperti Anda, jadi nanti ada lagi negara, kota, terus kemudian di bawahnya apa lagi? Jadi ada 4 tadi Anda sebutkan. Jadi betul, jadi pemerintah federal itu kayak pemerintah pusat, kemudian ada negara bagian, itu ibaratnya kayak pemerintahan provinsi. Nah, di bawah provinsi itu kan kalau di Indonesia ada kabupaten, nah di sini ada namanya county. County, oke. County itu sebenarnya mirip ya kayak
pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat begitu. Terus? Nah, di bawah county itu ada namanya kota, Oh, ya, cities. ya, 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 Nah, ya. di bawahnya cities itu ada namanya town. Town itu yang non incorporated, isinya belum punya city. Kalau daerah itu sudah punya city ya, itu kriterianya Bang Yerso harus punya namanya city hall sendiri. Di Oke, city hall itu ada pegawai, ada mayor, ada city councils, oke, oke. kemudian ada police department, itu harus dibiayain juga. Ada fire department, ada library, ada recreation park district. Jadi kita mengelola kota secara independen. Nah, Ya, ya. untuk bisa Oke. menjadi kota, Anda itu tadi anggota DPRD dari kota itu tadi ya? betul, betul. Oh, oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Menarik ini. Agak berbeda dan tadi itu Anda menjelaskan bahwa secara anggaran mereka ini semua mandiri. Jadi relatif Semua self funded. Iya. self funded. Jadi itu jadi betul-betul aman gitu ya. Berlapislah Iya, pengamanan. iyalah punya ini. Jadi makanya salah satu kriteria suatu daerah kalau ingin namanya incorporated menjadi city, itu yang dilihat adalah kalian tuh sudah punya berapa tax based revenue. Hmm, Tax based revenue itu ya misalkan ada perusahaan di situ, ada berapa perusahaan ya kayak businesses gitu ya. hmm, Karena tanpa memiliki minimum tuh kalau di kota-kota yang kecil at least antara 2.000 sampai 5.000 businesses itu belum punya enough tax revenues. hmm, Kemudian berapa properti. hmm, Nah, karena apa? Karena semua bisnis itu nanti akan generate income tax revenue, penghasilan, hmm. ada property tax, ada sales tax, kemudian ada corporate tax. Nah, itu semuanya lah yang didapatkan oleh kota untuk menjadi self-funded government gitu, Bung Gersu. Makanya saya menulis banyak artikel kenapa di Indonesia itu APBN dan APBD itu kok spending oriented, tidak surplus oriented gitu kayak kita di Ya. Amerika. Nah, bedanya di Indonesia ini karena semua pemerintah daerah itu tergantung dari pusat, anggaran pusat. Jadi ketika terjadi persoalan di APBN itu dampaknya menyeluruh ke seluruh. Betul. Jadi kalau APBN-nya nyungsep, ibaratnya semua APBD ikut nyungsep. Nah, kalau di Amerika beda. Biar federal government nyungsep nih 50 negara kan doing fine. Makanya saya kadang-kadang suka bukannya ketawa membaca artikel dari tanah air itu ya. Ini orang kayak nggak ngerti gimana sistem perpajakan di Amerika. Karena negara-negara bagian itu self funded semua. Kita itu nggak dapat dari istilahnya APBN dari federal government. Yang mendapatkan APBN dari federal government itu hanya dua, Bung Yesi, yang disebut dengan earmark sama pork barrel. Jadi kalau ada proyek, misalkan proyek yang sangat besar untuk kepentingan interstate, misalkan highway, freeway interstate, ya nggak mau dong kita yang ngeluarin duit, federal government yang ngeluarin duit. Karena itu untuk kepentingan bersama. Gitu. Itu yang disebut dengan earmark gitu. Tapi ada proyek khusus untuk di California, untuk kepentingan orang California sendiri. Tapi cukup mahal ya, itulah namanya pork barrel itu sendiri gitu. Dapat dari federal government. Nah, itulah sebenarnya fungsi dari congressman sama senator kita untuk melobi ke federal government untuk mendapatkan dana itu sendiri gitu. Jadi gini, mengapa kemudian kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara Amerika dengan Indonesia gitu, dan ketika saya tanya beberapa teman kita di Amerika juga dia merasa bahwa justru mereka lebih khawatir dengan orang Indonesia gitu ketimbang mereka yang tinggal di Amerika, meskipun video-video atau berita yang kita terima di Indonesia kelihatannya kalau melihat Amerika itu serem karena orang udah pada antri di bank food gitu kan sebagainya kan. Betul, saya lihat itu video. Ya. Jadi begini Bang Irsu, kalau masalah itu ya sebenarnya homelessness atau kemiskinan itu ya. Sebenarnya pada saat COVID-19 itu jauh lebih besar. Ya karena memang khususnya di kota-kota besar ya seperti Los Angeles, San Francisco. Homelessness itu kayak menjadi pandemik juga gitu karena banyak dari negara bagian lain itu yang lebih suka hangout di para homeless itu lebih suka di hangout di San Francisco karena mereka dilindungi dan mereka banyak sekali kota itu punya safety net program itu sendiri. Ada satu hal sebenarnya yang kita nggak suka sebenarnya apa yang dilakukan oleh San Francisco itu para homeless yang drugis yang kena penyakit yang kena hook dengan drug itu malah dikasih morfin dikasih ini supaya mereka itu bisa survive gitu. Itu sebenarnya nggak bagus. Tapi karena pemerintah kota menyediakan itu supaya mereka itu tidak sembarangan dan tidak istilahnya merusak pemandangan di kota, makanya mereka itu disupply dia punya kebutuhan drugnya itu sendiri supaya dia tidak maling, tidak mencuri begitu Bung Yersu.
Tapi ada sebagian dari orang yang sebenarnya tidak menyukai apa kita menggunakan uang pak untuk istilahnya supplying dia punya habit yang begitu sulit, yang begitu apa ya, istilahnya menghancurkan dirinya sendiri. Tapi yang namanya drug itu memang sulit, Bung Hersu ya. Orang kalau sudah hook dengan drug itu sulit sekali istilahnya apa ya, disembuhkan. Kecuali harus dengan intensif training dan itu perlu biaya yang besar. Nah, sekarang gini, saya mau balik ya, karena kita sudah mendapat gambaran juga dalam konten saya sebelumnya, orang sudah mulai mendapat gambaran sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia karena di Amerika, seolah-olah bahwa kita itu harus jauh lebih bersyukur karena situasi di Amerika itu lebih buruk daripada di Indonesia gitu. Nah, bagaimana sih teman-teman di Amerika itu melihat Indonesia dan kira-kira catatan-catatan yang perlu disampaikan? Yang menjadi catatan khususnya kayak kita yang di luar negeri, Bung Hersu ya. Kita melihat satu negara itu sebenarnya sangat very simple. Jika buying power dari rakyat itu sendiri cukup kuat, sebenarnya inflation itu tidak ada masalah, kan? Makanya seperti yang saya kasih contoh, misalkan ya, saya punya uang 5.000 nih. 5.000 cukup buat beli satu mangkok bakso atau satu bungkus nasi bungkus ya. Oh, 5.000 ketika rupiah. Terjadi bukan 5.000 dolar ini ya. 5.000 rupiah ini. Yeah. Nah, ketika terjadi inflasi, akan nasi bungkusnya mungkin naik 6.000 atau 7.000, kan duit saya nggak cukup. Nah, itulah sulitnya dari inflasi itu khususnya bagi mereka, bagi pekerja yang istilahnya gajinya pas-pasan atau bagi negara yang banyak utang atau the buying power-nya itu kecil. Sedangkan inflasi itu sendiri memang ya, ibaratnya kalau saya melihat inflasi seperti api dalam rumah itu, kalau nggak dikontrol dengan baik bisa membakar banyak rumah gitu, banyak daerah. Karena inflasi itu sendiri yang kita bisa lihat di banyak negara itu bisa merubah politik, bisa merubah policy, bisa merubah priority, dan bisa merubah poverty. Dan itu terjadi khususnya ya seperti sekarang aja, seperti apa yang terjadi di Ukraine ya, dengan apa ya, dengan blockade, military blockade sehingga wheat itu banyak susah untuk diekspor. Akhirnya Indonesia sendiri turun tangan ya. Itu kan akhirnya merubah politik. Ya, gandum ya. Nah, di Amerika sendiri itu sebenarnya yang paling kena kita kan fuel. Tapi sebenarnya Amerika sendiri itu sudah mempersiapkan diri, pemerintah federal itu luar biasa tentang polisi kebijakan BBM itu. Saya bisa katakan begini ya. Pemerintah Amerika Federal itu sudah belajar ketika terjadi embargo di 1974. Ya, pertama kali terjadi embargo minyak di Amerika itu ketika setelah terjadi perang 7 hari di Middle East ya. Itu kan akhirnya Amerika diembargo sama Saudi Arabia sama negara-negara lain. Disitulah pengalaman pahit pertama di Amerika. Semenjak itu pemerintah Amerika itu punya policy BBM tuh sangat luar biasa. Ini yang perlu ditiru di Indonesia. Polisinya gimana? Kebijakannya gimana? Jadi semua para pengekspor minyak di Amerika itu disuruh membeli minyak di luar negeri sebanyak-banyaknya untuk dikumpulkan dulu menjadi reserve. Sekarang ini reserve oil yang ada di Amerika itu cukup untuk mensuplai minimum 5 tahun. Jadi kalau ada embargo minyak selama total embargo, Amerika tidak dapat satu liter pun dari luar negeri, kita masih bisa bertahan selama 5 tahun. Kita punya reserve oil itu sebesar 1.250 juta barrel. Dan itu selalu dipertahankan oleh pemerintah Amerika. Nah, kebutuhan Amerika di seluruh Amerika ya, bukan hanya di California, the whole United States, itu kita butuh 20.000 juta barrel per hari. Jadi kalau 1.200 dibagi 20 juta ya sekitar 5 tahun lah kita tidak akan ada krisis energi lagi lah. Karena kita belajar dari tahun 70-an. Dan yang kedua, ini yang lebih hebat lagi. Amerika kan punya reserve untapped. Jadi ada cadangan minyak yang masih di bawah laut atau bawah tanah yang namanya untapped. Itu sebetulnya berapa? 43 billion barrel. Jadi bukan million, billion. Jadi secara energi itu sebenarnya Amerika sangat kuat sekali. Nah, kenapa kalau Presiden Joe Biden istilahnya mengemis di Saudi Arabia? Kan sebenarnya ingin menolong Europe, menolong negara-negara Eropa karena mencoba untuk keluar dari energi oil dan gas dari Rusia. Jadi kadang-kadang
ketika seseorang itu tidak mengetahui energy policy dan tax-based revenue di Amerika, kemudian dia membuat suatu analisa politik yang ya kedengarannya terlalu ini apa ya, nggak akurat gitu loh. Makanya, oh Amerika lagi recession, orang pada antri di food bank. Food bank sebentar, oh jadi tidak, kalau inflasi sekarang sih tidak terasa deh Bang Herju, dari pengamatan saya sejauh ini di California. Bahkan di negara state, cuman ada 1 atau 2 state gitu yang terasa sekali karena inflasinya di atas rata-rata seperti di Phoenix, Arizona. Itu ketika national inflation itu at 9,1%, itu di Arizona 22%. Jadi sih 3 ini itu tidak kuat. Begitu Bung Herju. Ya. Jadi ini saya kira sistemnya berbeda, cara pengelolaannya pemerintahnya juga berbeda, dan responnya terhadap krisis juga berbeda gitu ya. Betul, karena semuanya itu sebenarnya dasarnya hanya satu saja Bung Hersu. Kalau Indonesia mau meniru ini, Ya. coba bayangin ya, kalau provinsi sama kabupaten sama kota itu dibuat self-funded, betapa kuatnya ekonomi dalam negeri Indonesia. Jadi tidak harus tergantung sama pusat. Nah, disinilah saya mengajukan suatu sistem, ya itulah makanya pembagian SDA, royalti dan sebagainya itu perlu direvaluate lagi. Jadi supaya kerjanya para kepala daerah itu tidak seperti ibu rumah tangga, jadi cuma ngatur ini aja kan, DAO dari pusat. Gimana seperti banyak kota-kota dan provinsi yang PAD-nya itu di bawah 20% coba. Bayangin kalau di Amerika you have to have 100% PAD. Tapi kan Nah, itu yang membuat masyarakat jadi beban pajaknya jadi sangat tinggi dong, Bung Chris. Iya betul, tetapi kan di mana-mana di negara barat itu, saya katakan begini, Amerika itu mati kalau tanpa pajak, Bung Yersu. Makanya di Amerika itu ada 2 hal yang for sure, kematian dan bayar pajak. Jadi bayar pajak is something you can ignore it. Jadi jadi itulah strukturnya itu. Tapi kan ada timbal baliknya sekarang begini ya, setiap pegawai di Amerika itu selain bayar pajak juga bayar SDI, Social Security, bahkan employment. Di Amerika, di California sendiri, well ini pengalaman pegawai saya sendiri. Pegawai saya itu kalau kena pecat dia malah seneng loh, kurang ajar nggak? Karena 2 tahun dia akan mendapatkan unemployment check itu. Memang dia harus file. Pernah saya reject gitu, karena sebagai employer saya reject untuk supaya dia nggak dapat unemployment karena dia orangnya malas nggak mau kerja, saya keluarin. Nah, dia file unemployment. Saya dipanggil di sini ada pengadilan unemployment namanya. Jadi kenapa pegawaimu kamu pecat alasan begini-begini? Karena kalau memang ada alasan yang kuat itu bisa juga dia nggak dapat unemployment check. Tapi akhirnya waktu itu saya kalah karena memang ya malas ya biasalah orang malas nggak mau kerja gitu kan, udah human being gitu istilahnya. Dan itu tidak menjadi alasan untuk tidak mendapatkan unemployment check sampai dia mendapatkan pekerjaan lagi. Nah, unemployment di California itu setelah dia file, dia akan mendapatkan 26 minggu itu dapat cek. Jadi selama waktu itu disuruh nyari kerja juga. Tapi mereka tahu gimana circumvention system gitu. Jadi dia ngelamar hanya untuk mengelamar saja. Misalkan ngelamar cari minta gaji yang besar, ngelamarnya bukan jadi pegawai, misalkan jadi manajer, yang jelas di refuse dong. Tapi untuk mendapatkan unemployment check itu, yang penting sudah ada bukti kamu melamar kerjaan belum dapat kerjaan gitu. Nanti employment-nya continue begitu. Jadi sampai tadi berapa, sekitar hampir 7 bulan ya itu dia dapat jaminan. Sampai maksimum itu 2 tahun, 2 tahun. Tapi pertama dari 26 minggu dulu, kemudian di extend ke 13 minggu lagi, bisa di extend sampai maksimum 2 tahun. 2 tahun, oke. Tetapi kan ada harga yang harus dibayar. Berapa persen itu penghasilan yang harus kita bayarkan pajak dan hal-hal lain? Very interesting. That's a question, Bung Yersu. Kalau orang menjadi employer baru tahu. Jadi setiap kita kayak gaji ini ya, gaji setiap pegawai itu ada pembagian di situ itu tergantung tax bracketnya, Bung Yersu. Jadi kalau seorang yang single person employee itu dia bayar lebih banyak karena sebagai single. Ya. Tapi kalau sebagai misalkan the head of household, kepala rumah tangga, biasanya dia lebih kecil karena dia punya tanggung jawab anak, istri dan sebagainya. Jadi ada tax bracketnya, Bung Yersu. Jadi kalau saya kasih ballpark ya, Bung Yersu ya. Misalkan kalau seorang itu gajinya per minggunya itu sekitar 1.500, kira-kira total deduction-nya itu sekitar 240-an gitu lah per minggunya.
Jadi untuk single family. Jadi sekitar situ deh. Karena di situ ada pembagiannya, ada untuk Social Security, ada untuk STI, untuk Medicare, Medicaid, untuk federal tax, untuk state tax, banyak sekali pembagiannya. Ada untuk training juga. Tapi di satu pihak kalau sampai 20%. silakan. Oh, nggak sampai Bang Gersu. Kalau nggak sampai lah. Oke. Nggak sampai. Sedangkan corporate tax aja di California cuma 7,5%. Jadi individual tax itu mungkinnya antara 17%, 8%. The most probably sampai, kecuali kalau mereka nggak mau file anything, mungkin sampai ya 27% max. Oke, jadi artinya ini meskipun soalnya dihadapi sama, bahkan mungkin lebih buruk karena resesinya, inflasinya lebih tinggi, tetapi dampaknya kepada masyarakat itu berbeda antara Indonesia dengan Amerika ya. Kalau di Indonesia ini kan begitu kena dipukul ya sudah langsung habis-habisan gitu ya. Sementara Amerika masih banyak safety, terutama dari pemerintahnya. Betul sekali, Bung Hersi. Itulah yang membuat negara Amerika itu very strong itu ya secara ekonomi. Itu karena pemerintah daerah, jangankan daerah, pemerintah kota aja, maka provinsi aja begitu kuat gitu. Dan mereka dengan memiliki banyak fund itu kan akhirnya bisa menjalankan yang disebut dengan safety net program. Seperti yang pernah kita bicarakan bahkan dalam beberapa itu interview Bung Hersi dengan teman kita di LA dan di New York ya. Namanya safety net program pemerintah itu banyak sekali. Tapi yang diutamakan itu sebenarnya empat golongan, yaitu yang miskin, kemudian di sini ada namanya WIC program, itu Women, Infant and Children. Jadi kalau seorang ibu single mother gitu ya dengan anak itu akan mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah. Kemudian elderly, mereka yang sudah tua dan yang disabled. Nah, itu banyak mendapat perhatian dari pemerintah. Makanya di Amerika di sini program-program safety net itu sebenarnya luar biasa. Banyak sekali Bung Yersu. Masalahnya yang ditantangan itu untuk join the program itu ada syaratnya. Salah syaratnya apa? Terus bebas dari pengaruh alkohol dan drug. Nah, itu yang sulit diikutin oleh kebanyakan orang. Dan juga mereka nggak sabaran kadang-kadang. Karena untuk seperti di California itu ada namanya Section X. Jadi kayak Section 10. Itu adalah usaha pemerintah untuk memberi housing secara gratis, Bung Hersu. Jadi kalau memang orangnya miskin itu dikasih rumah, dibayarin rumahnya oleh pemerintah. Rata-rata tidak full sih. Kira-kira mungkin kalau misalkan satu rumah itu misalkan per bulannya itu harganya $2.500, ya mungkin dia hanya keluar $300 atau $400 itu. Sisanya pemerintah yang bayar. Itu namanya Section 8. Tapi untuk qualify for Section 8, dia harus dulu ikut di shelter program. Shelter program itu program yang dikelola oleh county. Jadi di situ ada kayak bunk bed, kayak rumah sakit gitu deh Bung Hersu. Di situ ada bunk bed, ada shower, ada training. Jadi kalau orang datang di situ satu persatu itu ditanyain masalahmu apa. Kalau kamu perlu training harus ikut training. Oh, kamu lagi ada masalah alkohol, kamu harus ikut program supaya kamu bebas dari alkohol, begitu. Ya, nah, itu yang sulit orang ikutin. Tapi kalau seandainya dia mau ikutin program pemerintah itu programnya banyak untuk membantu seseorang sebenarnya. Ya. Begitu Bung Hersi. Wah, jauh banget ya. Ini benar-benar itu yang disebut American Dream gitu ya. Sementara kita Indonesian Dreaming. Ya, saya merasa Indonesia itu bisa kita perbaikin, Bung Hersu, karena di Indonesia itu banyak kelebihannya. Kelebihannya itu sumber daya alamnya itu kan luar biasa, Bung Hersu. Dibanding di California, sebenarnya sumber daya alam di Indonesia itu kan jauh luar biasa. Meskipun secara APBD California itu 3,4 triliun loh. Sedangkan di Indonesia kan cuma 1,2. Rusia yang dianggap begitu besar itu kan APBD-nya jadi cuma 1,5 triliun. Masih di bawah New York. New York aja 1,7 triliun. Jadi sedikit lebih besar dari Florida lah. Florida itu 1,2 triliun. Nah, dari segi APBD itu kalau seandainya California itu menjadi negara independen itu bisa menjadi anggota G20 loh. Jadi segitu besarnya. Makanya saya heran ya kalau Amerika mau bangkrut, mau begini hasil ini orang senang banget sih ngelihat Amerika bangkrut, tahu bilang gitu. Sedangkan negara bagiannya aja begitu strong gitu ya, negara bagian. Makanya
saya itu sering nulis artikel yang istilahnya apa ya, memberi info supaya para analis di Indonesia itu lebih paham tentang apa yang terjadi di Amerika dalam segi politik atau dalam segi keuangan. Negara bagian itu sangat-sangat independen, tidak seperti di Indonesia. Jadi kalau seandainya federal government itu utangnya besar, ya, tapi kan mereka dapat banyak suntikan injeksi dari negara bagian. Nah itu kebalikannya kan. Kalau di Indonesia negara promosi dapat injeksi dari pemerintah pusat. Nah kalau di Amerika itu justru pemerintah pusat dapat injeksi dari negara bagian gitu. Itu kan yang kurang banyak dipahami di tanah air. Begitu Bung Hersy. Baik, terima kasih Bung Kris Komar, ini luar biasa nih. Kita bisa jauh lebih memahami persoalan-persoalan yang real di Amerika dengan ngobrol dengan Anda. Kita akan kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bung Kris Komar. Oke, terima kasih Bung Hersy. Terima kasih banyak. Sama-sama Bung Hersy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan Bung Kris Komari. Beliau ini adalah seorang aktivis diaspora Indonesia di Amerika yang tergabung dalam Forum Tanah Air dan beliau tinggal di San Francisco, California. Saya Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.